Hai, welcome to our podcast, tepatnya di GWP, Garuda Wisnu Pramuksesa episode kedua. Podcast di mana kita bakal ngajak anak-anak muda buat jadi agent of change dalam konteks Pancasila. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ketuhanan Yang Maha Esa kita yang berkarya. Nah, sebelum dimulai, kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. So, saya Kemal beserta dua teman saya, Keshi dan Gal, akan membahas sila pertama di Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Betul banget, pasti udah pada tahu dong sila ini. Nah, di Indonesia sendiri, kayak yang kita udah tahu, isu agama sering banget digoreng sana-sini. Ditambah lagi dengan kita sebagai generasi Z, di mana teknologi sudah berkembang dengan pesat. Nah, jadi tugas kita sebagai agent of change tentunya harus tahu nilai-nilai Pancasila nih, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan. Benar banget, karena kita sebagai masyarakat di negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Dan di Indonesia, masyarakatnya harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan masing-masing agama yang dianut. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, kedua agama Kristen Protestan, ketiga agama Kristen Katolik, keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan keenam agama Konghucu. Dan tentunya nggak cuma itu aja nih, ada beberapa aliran kepercayaan yang berkembang dan berjalan bertampingan dengan agama lain di Indonesia loh. Nah, bener banget. Karena di dalam sila pertama Pancasila, mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Dan tentunya nilai-nilai yang ada di Pancasila tidak boleh bertentangan dengan masing-masing ajaran agama. Dan juga terdapat harapan pada Pancasila sila pertama ini, yakni dengan kita percaya terhadap Tuhan, maka kita nggak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa tercinta kita. Yap, salah satu cara kita menerapkan Pancasila sila pertama dalam kehidupan, yaitu dengan mempercayai adanya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita sudah pasti menerapkan sila pertama. Dan kalau kita menolak, ya namanya juga sama saja melanggar Pancasila dan UUD 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Wow banget gak tuh Pancasila sila pertama? Tapi guys, masih banyak loh kasus di negara tercinta kita yang ujungnya mempertanyakan keberadaan sila pertama ini loh. Wah, apa tuh? Itu loh berita yang pernah panas-panasnya pada bulan Juli tahun 2020 yang tentang ketuhanan yang berkebudayaan di RUU HIP yang berpolemik. Bener banget tuh. Gimana ya, bisa-bisanya sih ketuhanan yang Maha Esa mau diganti jadi ketuhanan yang berkebudayaan? Tapi tahu nggak sih berita itu sebenarnya nggak benar? Ada beberapa orang yang mau pakai isu itu buat bikin hoax. Oh gitu ya, ternyata emang benar masalah isu pertama ini nggak ada habisnya ya, dan suka dipakai sama beberapa pihak untuk bikin kericuhan. Bener banget tuh. Tapi gini-gini, kalau sekedar bertuhan aja nih ya, semua orang kan pasti bisa. Nah, ada nggak sih cara lain buat kita benar-benar mengamalkan makna ketuhanan ini sendiri? Kan kalau misalnya kita bertuhan aja, kayaknya sih masih kurang ya, itu kan masih pribadi. Nah, kalau untuk sosial tuh gimana sih caranya? Pasti ada dong. Selain dengan hidup rukun dengan sesama, kita juga harus mulai belajar dan memperdalam ilmu agama kita. Itu dia. Apalagi zaman sekarang banyak banget orang yang berlindung di balik payung agama cuma buat kepentingan pribadi atau kelompok. Salah satunya kayak yang di atas tadi. Betul tuh. Nah, kita sebagai agen of change, kita dituntut buat ngelakuin sebuah perubahan. Aku kasih contoh nih ya, biar kalian makin paham. Jadi tuh, menurut penelitian, ada 65% umat Islam yang belum bisa ngaji nih. Nah, buat kita-kita yang udah bisa ngaji, tentunya bisa banget ngebantu mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Dari situ, kita bisa mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih berpendidikan loh. Oh ya, selain itu, buat umat beragama Kristen, bisa juga nih sebagai anak muda ikut program youth di gereja masing-masing. Banyak juga kok pemuda-pemudi Indonesia yang mulai berani untuk memajukan sekitarnya dengan event-event yang seru. Jadi keinget sama episode 1 kemarin deh. Nggak semua perubahan yang kita bakal lakuin
butuh dana yang besar. Banyak banget nih yang begini, acaranya emang seru-seru kok, tapi gini-gini, kalau acara-acara yang baru-baru gini ya tentunya disesuaikan sama usia ya. Bener banget, apalagi kan di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui negara nih, tapi banyak banget juga kepercayaan agama dalam kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, kita diwajibkan memiliki sikap toleransi. Jadi kalau kita mau buat suatu karya, nggak boleh banget melenceng dari sila pertama ini, yaitu ketuhanan. Jangan lupa untuk saling menghargai dan menghormati atau istilah lainnya bertoleransi antar agama. Oke, jadi kayak kalau aku simpulin ya dari hasil podcast kali ini, jadi dalam mengamalkan sila pertama Pancasila tuh nggak hanya kita hanya bertuhan dan mempercayai terhadap Tuhan yang kita percayai dalam agama kita masing-masing, tapi kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan positif melalui seperti pengajaran ngajari anak ngaji ataupun ikut acara gereja dan yang lain sebagainya. So, sekian untuk episode Ketuhanan Yang Maha Esa, kita yang berkarya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kami pamit, see you on the next podcast. Bye-bye. Bye. Bye-bye.